warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang pembelajaran menyimak berita dengan baik dan benar. Yuk simak penjelasan berikut. Menyimak? Apa yang kalian ketahui tentang menyimak? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menyimak berita. Menyimak berita adalah proses mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan melalui media seperti televisi, radio, podcast, atau platform digital. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan, dan mendalam. Selanjutnya berita. Apa sih berita? Selanjutnya, pengertian berita. Berita adalah laporan tentang peristiwa atau kejadian yang dianggap penting, menarik, atau relevan untuk disampaikan kepada khalayak umum. Berita merupakan kabar atau informasi yang disampaikan kepada orang lain. Pencapaian berita dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik langsung atau melalui berbagai media. Apa itu menyimak berita? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan untuk mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Setelah mengetahui pengertian menyimak berita, juga ada tujuan pembelajaran. Menyimak berita. Tujuan pembelajaran menyimak berita. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengar dan memahami informasi lisan. Yang kedua, melatih keterampilan mencatat informasi penting dari berita. Yang ketiga, membantu siswa mengenali unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isi berita. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan unsur berita yang perlu diperhatikan. Yang pertama, what, apa yang terjadi. Yang kedua, who, siapa yang terlibat. Yang ketiga, where, di mana peristiwa terjadi. Yang keempat, when, kapan peristiwa terjadi. Yang kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam, how, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Yang selanjutnya yaitu teknik menyimak berita. Yang pertama, persiapan. Pilih berita yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Sediakan alat tulis untuk mencatat poin penting. Yang kedua, pelaksanaan. Dengarkan berita secara saksama tanpa gangguan. Catat informasi berdasarkan 5W plus 1H. Ulangi mendengarkan jika perlu untuk memastikan pemahaman. Yang ketiga, evaluasi. Ringkas berita yang didengar, diskusikan isi berita untuk menguji pemahaman. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran menyimak berita. Yang pertama, tahap pendahuluan. Guru menjelaskan tujuan dan manfaat menyimak berita. Guru memberikan penjelasan singkat tentang unsur-unsur berita. Yang kedua, tahap inti. Guru memutarkan berita dari sumber terpercaya. Siswa mendengarkan dan mencatat pokok-pokok berita. Diskusi kelompok untuk menyusun ringkasan berita. Yang ketiga, tahap penutup. Evaluasi bersama dan penugasan menyimak berita lain. Selanjutnya, yaitu poin-poin penting menyimak berita. Yang pertama, menulis pokok-pokok berita. Menangkap inti berita dan informasi penting secara singkat. Yang kedua, menulis isi berita, mencatat detail dan informasi pendukung untuk memahami berita lebih dalam. Yang ketiga, menanggapi isi berita, menganalisis, mengevaluasi, dan memberikan pendapat pribadi terhadap berita. Selanjutnya, dalam menyimak berita, penilaiannya dibagi menjadi dua.
yakni penilaian dalam aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan. Aspek kebahasaan yang pertama, nada atau irama, kemampuan menangkap intonasi dan emosi dalam berita. Yang kedua, diksi, penggunaan kata-kata yang tepat dalam menuliskan kembali berita. Yang ketiga, struktur kalimat, kejelasan dan kemudahan memahami kalimat yang ditulis. Aspek non-kebahasaan, yang pertama, penugasan topik, pemahaman terhadap isi berita. Yang kedua, keberanian, keberanian dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, penalaran, kelogisan dan alasan dalam tanggapan. Yang terakhir, gerak atau mimik, ekspresi yang sesuai saat menyampaikan tanggapan. Mari simak berita berikut. Kembali lagi bersama kami di Newsline, dan sebelum jeda tadi kita sampaikan bahwa hari ini kita akan mengulas kembali bagaimana sih perayaan malam pergantian tahun 2025. Kita tampilkan untuk Anda dalam trending topik Newsline berikut ini, yaitu tahun baru. Wow, ini lebih dari 200.000 pencarian, tinggi sekali ya. Yes, ini ramai sekali pencariannya, seramai kembang api yang tadi malam dan bunyi-bunyi trompet yang masih pengang di kuping kita saat ini ya. Tapi selain itu Naila, ada juga topik soal PPN 12% yang sampai dengan siang hari ini pencariannya sampai dengan 20.000 pencarian. Kalau gitu kita bahas dulu yang soal tahun baru ya. Iya. Apa aja yang akan kita bahas nanti, kita akan bahas lengkapnya kupas tuntas dalam Newsline Trending Topik untuk Anda. Ya, kalau kita berbicara soal perayaan tahun baru, tentunya di sejumlah daerah punya kekhasan masing-masing begitu ya. Tapi kalau kita kembali ke Jakarta, yang selalu menjadi magnet adalah Bundaran Hotel Indonesia pastinya Naila ya. Betul sekali pemirsa. Siapa yang kemarin Anda menyaksikan langsung di sana, pasti kemeriahan, semarak, gegap gempitanya masih terasa ya sampai saat ini. Kalau Anda lihat medsos juga yang mungkin di rumah ada acara dengan keluarga, ini ramai dan meriah sekali, indah sekali langit Jakarta pemirsa, karena puluhan ribu warga memeriahkan perayaan malam tahun baru di kawasan Bundaran HI. Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan hadir ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kerumunan di Bundaran HI kala itu untuk bisa merayakan pergantian tahun dan menyapa masyarakat. Betul, jadi waktu Pak Presiden datang begitu ya, langsung menyapa dengan warga, beberapa warga bahkan berkesempatan untuk bersalaman ya. Nah, bisa kita saksikan juga semarak pesta kembang api yang juga begitu terasa setelah hitung mundur saat pergantian tahun tepat di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tentunya langsung disambut kembang api yang saling bersautan di antara gedung-gedung pencakar langit. Tapi sebenarnya kalau kita amati tadi malam, dari beberapa menit sebelum pukul 00 itu kembang apinya udah mulai panas tuh ya Naila ya. Betul. Baru kemudian pas pukul 00 langsung meriah semua. Jadi sudah ada dar-der-dor, kemudian baru puncaknya spektakuler ya. Kalau kita lihat ini pemirsa bisa lihat colorful ya, langit Jakarta dihiasi begitu indah. Dan ribuan warga ikut bersorak gembira menyambut tahun baru 2025 dan syukurnya berjalan dengan aman, tertib dan lancar begitu ya. Nah, kita pengen lihat juga bagaimana sih antusias masyarakat ketika tahu ada Pak Presiden yang datang di tengah-tengah kerumunan nih Jason. Betul, ternyata juga disambut riuh oleh warga dan Presiden Prabowo sendiri datang mendampingi putranya Didit Edi Prasetyo dan juga Tuti Soeharto. Datanya itu ada juga Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Inilah kurang lebih ya momen-momen tadi malam saat kemudian Presiden Prabowo Subianto itu menyapa langsung warga. Nah, ini menjadi menarik ya Jason, ketika RI 1 ada di sana dan juga ada di tengah-tengah kerumunan yang begitu sesak karena di sana sangat berhimpitan begitu ya, tetapi masih sempat ataupun menyempatkan menyapa masyarakat yang hadir di sana dengan mengenakan pakaian batik yang mencerminkan Indonesia sekali gitu ya. Indonesia banget ya, dan pastinya tentu banyak sekali masyarakat yang kemudian ingin datang lebih dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Banyak juga yang bersalaman dengan Presiden dan banyak juga yang mengabadikan momen, merekam-rekam begitu ya hadiran dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Di tengah gegap gempita ada lighting show di sana, ada juga kembang api yang masih terus menyala. Dan bahkan sebelumnya juga ada drone show, ada 800 drone show yang kemudian memeriahkan acara pergantian malam tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia. Keren sekali di Bundaran HI, belum bisa move on sebenarnya dari Bundaran HI, tapi kita harus move on, kita harus lihat juga kemeriahan di daerah lainnya. Di antaranya di Medan ya pemirsa, Sumatera Utara.
terlihat pesta kembang api juga tak kalah meriah di malam pergantian tahun baru. Puluhan ribu warga berkumpul di lapangan Benteng untuk menyaksikan detik-detik pergantian tahun. Ini nggak kalah ramainya juga sama Jakarta ya, dan selalu ada kembang api. Dan warga juga nampak antusias saat kembang api dinyalakan dari atas gedung, yang gedungnya ini berada di depan lapangan Benteng. Tapi nggak cuma itu, Naila. Ada juga teriakan-teriakan riuh masyarakat, teriakan-teriakan yang excited ya, yang semangat begitu ya, untuk menyambut datangnya tahun baru yang kemudian menggema. Dan ketika langit dihiasi oleh kembang api, sudah pasti ini menarik perhatian. Betul, pastinya ada juga panggung hiburan ya sebelum perayaan puncak malam pergantian tahun. Nah, pemerintah Kota Medan diketahui memusatkan kegiatan ini di kawasan lapangan Benteng. Betul, ini juga meriah sekali, gegap gempitanya juga sangat terasa begitu ya. Sepertinya ada sinar-sinar laser juga, light show juga di sana. Tak kalah meriah tentunya. Tadi kita sudah ke Jakarta, Medan. Sekarang kita mau kemana lagi? Surabaya ya. Kita lihat di Surabaya seperti apa sih? Meskipun sempat diguyur hujan pemirsa, tapi masyarakat tetap antusias merayakan pergantian tahun, tepatnya di Jalan Tunjungan yang merupakan salah satu ikon kota pahlawan. Betul, dan kalau kita lihat masyarakat juga di sana tentunya menikmati pesta kembang api dari sejumlah hotel yang ada di Jalan Tunjungan Surabaya. Dan warga juga terlihat memadati berbagai lokasi di sepanjang Jalan Tunjungan tuh kan, banyak yang abadikan momen, banyak yang juga bawa anak-anak bahkan ke sana. Namun juga kemudian yang tidak kalah menarik adalah ketika kembang apinya ini nyala, sudah pasti kawasan-kawasan di Jalan Tunjungan itu ramai, sama seperti Jakarta dan juga Medan ya. Sama, ada beberapa wilayah juga yang mungkin diguyur hujan, tapi tidak menyurutkan semangat mereka ya untuk tetap menyaksikan. Sudah pakai peralatan lengkap, Jason bahkan pakai raincoat. Biarin deh hujan-hujanan, yang penting bisa lihat pesta kembang api. Oke, dari Surabaya kita ke Yogyakarta. Ribuan warga, wow ini padat sekali ya. Di mana sih ini tepatnya di titik 0 km untuk menyaksikan detik-detik pergantian tahun. Kawasan yang merupakan pusat jantung kota Yogyakarta ini berubah menjadi lautan manusia yang berdatangan untuk menikmati suasana malam akhir tahun 2024 dan menyambut awal tahun 2025. Betul, jadi setelah calm down begitu ya, penyalaan kembang api dan peniupan trompet pun langsung menghiasi suasana di Yogyakarta, malam Yogyakarta tepatnya di kawasan titik 0 km dan juga kawasan Malioboro. Ini kawasan Malioboro kan juga langganan ya, tidak hanya untuk warga lokal tapi juga para pendatang yang ke Yogyakarta. Jadi momennya pas sekali, liburan sekalian juga wisata belanja ya kalau di Malioboro. Pulang-pulang pasti bawa belanjaan banyak. Nah kita mau balik lagi ke Jakarta, Jason. Pasca perayaan tahun baru, gimana nih sampah-sampahnya banyak atau enggak? Warganya tertib atau enggak? Kemarin sih kalau kita lihat di live event malam pergantian tahun, sepertinya masyarakat begitu tertib, suasananya juga kondusif. Nah ini pagi tadi ya pemirsa, gambarnya di Jakarta usai perayaan malam tahun baru di kawasan Bundaran HI, tepatnya petugas PSSU Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta dikerahkan untuk membersihkan sisa sampah. Ya, tapi sejumlah taman bunga tuh tampak rusak tuh Naila. Tadi kita lihat ya, ada rumput-rumput yang diinjak, ada rumput-rumput yang kemudian mungkin dicabut ya oleh masyarakat atau warga yang ke sana, atau mungkin tidak sengaja terinjak. Ada sejumlah bunga juga yang tampak rusak akibat terinjak oleh para pengunjung. Tapi memang kalau kita lihat tadi malam itu kawasan yang sangat padat, bundaran Hotel Indonesia itu penuh sesak, untuk berjalan saja nampak sulit. Baik itu tua, muda, pria, wanita, bahkan sampai anak-anak semua berkumpul untuk menikmati malam tahun baru di sana. Nah memang pas ya momennya, euforianya, tapi kita doakan lagi semoga tidak merusak daripada fasilitas, terutama juga taman-taman yang ada di sekitar wilayah Bundaran HI itu. Semangat untuk para petugas PSSU yang tadi pagi bekerja tak gentar untuk membersihkan kawasan Bundaran HI. Kita juga pengen tahu bagaimana sih kesan-kesan ataupun juga komentar dari warganet atas malam pergantian tahun dari Instagram ya Jason. Betul, ini nih yang pertama dari @lucky_with, buang sampah sembarangan sudah membudaya. Sampai kapan tuh? Kan ada yang kesel juga. Iya, kita lihat lagi dari @kenji, di mana ada keramaian, di situ pasti banyak sampah. Gak heran sih, ini kan acara tahun baru, kondangan di rumah pun sama ada sampahnya katanya. Ya, ini masalah mentalitas ya. Jadi 2025, ayo dong masyarakat Indonesia, kita harus lebih aware lagi sama yang namanya kebersihan, lingkungan, kita jaga sama-sama. Jangan sampai tahunnya udah maju, kita mau Indonesia emas 2045, tapi mentalitasnya masih terbelakang. Kita bisa mulai dari buang sampah itu jangan sembarangan. Betul, setuju sekali Jason. Ini juga sudah banyak tadi tanggapan
dari warganet. Coba kita bacakan beberapa di antaranya. Intinya adalah semangat untuk menyambut tahun 2025 dan jangan sampai itu tadi ya, mentalitas kita mundur ke belakang ya dengan banyak sampah dan lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, setelah menyimak berita tersebut, apakah teman-teman sudah mencatat poin-poin pentingnya? Apakah teman-teman sudah mencatat sesuai dengan 5W1H? Jika sudah, coba teman-teman jawab pertanyaan yang saya akan sampaikan ya. Yang pertama, apa topik utama yang dibahas dalam masing-masing video berita tersebut? Yang kedua, siapa tokoh atau pihak yang menjadi fokus pemberitaan dalam setiap video? Yang ketiga, when, kapan peristiwa yang diberikan terjadi di setiap video? Yang keempat, where, di mana lokasi kejadian yang diberitakan di masing-masing video? Yang kelima, why, mengapa peristiwa dalam setiap video bisa terjadi? Yang keenam, how, bagaimana peristiwa dijelaskan atau diceritakan dalam setiap video? Silahkan teman-teman jawab dan berikan jawabannya kepada Bapak Ibu Guru ya. Teman-teman, setelah kita mengetahui lebih dalam apa itu penyampaian berita dan sudah diberi contohnya, bisa ditarik kesimpulan nih. Yang pertama, penyampaian berita adalah sesuatu yang penting yang harus didengar, dipahami, dan menanggap informasi seperti ini. Keterampilan ini mencakup berbagai aspek, melalui dan memahami struktur berita dan ciri-cirinya, tinggal menganalisis informasi berdasarkan 5W1H, dan menilai aspek kebahasaan dan non-kebahasaan untuk mencapai puncak keterampilan menyimpan berita. Diperlukan latihan konsisten dan fokus kepada beberapa aspek penting, yaitu menulis pokok-pokok berita, menulis isi berita dengan detail, dan memberikan tanggapan yang kritis dan reflektif. Dengan memahami dan menguasai aspek-aspek ini, kita dapat menjadi peringkat yang lebih cerdas dan aktif, mampu memilah informasi dengan bijak dan kritis. Demikianlah video yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang menyimak berita dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.